Sekian dari kelompok 4. Terima kasih dan sampai jumpa. Video selanjutnya. Dadah, see you. Halo teman-teman kreatif. Dimanapun kalian berada, selamat menonton video ini. Pernah nggak sih kalian itu melihat anak-anak hafal simbol matematika tapi bingung pas disuruh membedakan mana bilangan besar, mana bilangan kecil? Nah, kami dari kelompok 4 jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar mempersembahkan Membedah secara seru hasil observasi kami mengenai keseimbangan logika, rasa, dan tindakan dalam belajar. Kita akan bahas tuntas masalah nyata di kelas lewat 3 domain utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bukan cuma teori, kita juga bawa satu contoh kasus nyata plus solusi yang super keren buat dicoba di kelas. Yuk kita mulai. Baik, yang materi pertama nih, kita akan bahas soal analisis domain kognitif dan kasus nyatanya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ulan Ramadhani dengan NIM 25041500104. Mari kita bedah mesin pengolah informasi siswa, yaitu domain kognitif. Idealnya gini nih teman-teman, domain ini menuntun siswa dari sekadar mengingat sampai bisa berpikir kritis dan mungkin saja menciptakan ide baru. Nah, contoh kasus nyatanya yang kita temukan di lapangan saat observasi, yaitu berdasarkan observasi kami pada materi membandingkan dan mengurutkan bilangan. Ada masalah besar nih teman-teman. Siswa seperti terjebak dalam pola hafalan mekanistik saat guru mengajar. Evaluasi atau tes yang diberikan secara instan dan super cepat. Akibatnya apa dong? Siswa hanya meniru contoh soal demi nilai dan pujian tanpa benar-benar paham konsep matematikanya. Mereka cuman mengandalkan memori jangka pendek mereka. Begitu soalnya sedikit dibalik atau dibuat lebih kompleks, mereka langsung bingung. Nah, dari sini saja kita bisa melihat nih teman-teman, kalau pembelajaran di kelas masih didominasi kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, selanjutnya yaitu analisis domain afektif dan hambatan emosional. Hai, saya Hadijah. Berdampingan dengan otak, ada domain afektif yang mengatur perasaan, emosi, dan sikap siswa. Belajar matematika itu bukan cuma soal rumus, tapi juga soal rasa aman dalam kelas. Contoh kasus nyatanya yaitu di kelas yang kami observasi, budaya reward yang diberikan kurang seimbang. Guru hanya memberikan pujian, tepuk tangan, dan nilai bagus kepada siswa yang menjawab dengan benar. Dampak buruknya terasa saat guru bertanya, siapa yang belum paham? Siswa yang lambat belajar memilih diam dan menyembunyikan ketidaktahuannya karena takut malu dan terintimidasi oleh hierarki sosial di kelas. Muncullah yang namanya mad anxiety atau kecemasan matematis. Ketika emosi mereka tertekan dan merasa tidak sepentar temannya, motivasi belajar mereka otomatis anjlok. Sekarang saya akan membahas analisis domain psikomotorik dan akar permasalahan. Saya Nurjahidan. Sekarang kita lihat domain psikomotorik yang melatih koordinasi saraf otot dan keterampilan fisik. Kasus nyata di lapangan pada saat kami observasi yaitu aktivitas fisik siswa sangat pasif dan monoton. Gerakan psikomotor mereka cuma sebatas duduk rapi, menyajikan yel-yel, ataupun maju ke depan menulis di papan tulis. Padahal mereka sedang belajar konsep utama bilangan yang abstrak. Mengapa ini terjadi?
Mengapa ini terjadi ataupun sering terjadi? Karena strategi guru itu masih sangat kaku dan hanya berpusat pada guru saja, serta minim sekali alat peraga manipulatif. Siswa dipaksa langsung melompat ke pemikiran abstrak tanpa jembatan visual. Ditambah lagi, guru sering memberikan ice breaking yang frekuensinya terlalu sering, tapi tidak ada hubungannya dengan materi matematika. Bukannya menyegarkan pemikiran siswa, hal ini malah memutus alur konsentrasi dan logika berpikir siswa. Halo, saya Kaswat Anugrah. Tenang, kami tidak hanya membawa masalah, tapi kami punya solusi integratif melalui pendekatan realistik mathematics education. Kami merancang inovasi pembelajaran yang bernama Petualangan Garis Bilangan Raksasa. Begini cara main dan solusinya yang menyentuh ketiga domain sekaligus. Yang pertama, aktivasi efektif. Kita buka kelas dengan circle time. Guru menegaskan prinsip di kelas ini salah mendebak adalah bagian dari belajar. Nah, ini membuat anak merasa aman secara emosional. Konstruksi kognitif menggunakan pendekatan yang konkret, representasional, dan abstrak. Siswa diberikan kartu bergambar, yaitu sebuah objek, misalnya 15 apel dan 25 apel, lalu diminta menganalisis dan meletakkannya di posisi garis bilangan yang tepat sambil menjelaskan logikanya. Nah, yang keempat, evaluasi proses. Tugas mandiri yang kaku diganti menjadi kerja kelompok yang kolaboratif yang menggunakan kancing atau lidi. Guru melakukan penelitian formatif secara langsung untuk mendampingi siswa yang kesulitan. Nah teman-teman, melalui strategi terintegrasi ini, pembelajaran matematika tidak lagi menjadi hal yang menakutkan atau membosankan. Siswa tidak hanya cerdas secara logika dalam memahami angka, Tapi juga matang secara emosional dan terampil dalam bertindak secara holistik. Yuk, ubah ruangan kelas kita menjadi tempat belajar yang transformatif dan menyenangkan. Nah, sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Di video selanjutnya. Dadah, see you. I just had to let you know you're